Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Engkau menganugerahkan berkat-berkat bagi kami, dan saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Penuhi hati dan pikiran kami ya Tuhan dengan firman-Mu yang kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ai dilehod debata do tuhita tod di hagogoon, tod di haholongon, tod di pangarajayo diri, dada tod di hatahuton. Allah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Timotius sedang mengalami perlawanan hebat terhadap pemberitaannya dan terhadap dirinya sebagai pemimpin. Usianya yang muda, hubungannya dengan Paulus, dan kepemimpinannya telah diserang oleh orang-orang percaya dan juga orang-orang yang belum percaya. Paulus meminta dia untuk bersikap berani. Apabila kita membiarkan orang mengintimidasi kita, berarti kita mengurangi efektivitas kita bagi Allah. Kuasa Roh Kudus bisa menolong kita mengalahkan ketakutan kita terhadap apa yang orang mungkin katakan atau lakukan terhadap kita, sehingga kita bisa terus melakukan pekerjaan Allah. Paulus menyebutkan 3 ciri khas dari pemimpin Kristen yang efektif, yaitu kuasa atau kekuatan, kasih, dan disiplin diri atau ketertiban, penguasaan diri. Hal-hal ini tersedia bagi kita karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ikuti pimpinannya setiap hari, supaya hidup kita akan lebih benar-benar menunjukkan ciri-ciri khas sebagai orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kekuatan kita dalam menjalankan tugas panggilan kita adalah berasal dari Tuhan. Kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus menguatkan kita dalam mengerjakan tugas panggilan kita. Terkadang kita merasa lemah, merasa rapuh karena berbagai tantangan dan pergumulan kehidupan ini. Percayalah, Roh Kudus memberikan dan membangkitkan kita dengan kekuatan yang baru. Roh Kudus membangkitkan kekuatan kita untuk melakukan tugas panggilan kita dalam kasih. Artinya, mungkin ada banyak persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam rutinitas kita. Namun semua itu kita jalani dengan kekuatan dan kasih yang berasal dari Tuhan. Kasih menjadikan kita menjadi kita dahulukan. Kasih menjadi kita dahulukan daripada emosi yang ada dalam diri kita. Semangat muda atau idealisme dalam diri seseorang boleh saja ada, tetapi semua harus dilakukan dalam rangka kasih Allah yang telah dianugerahkan oleh Roh Kudus kepada kita. Kekuatan dan kasih yang telah dibangkitkan oleh Roh Kudus dalam diri kita menghasilkan kepribadian yang tertib, yang berdisiplin, yang bisa menguasai diri, melakukan sesuatu karena kesadaran sebagai tanggung jawab yang diembankan, yang diberikan, yang dipercayakan oleh Tuhan.
Jadi bukan hanya sekedar melakukan sebagai kewajiban atau hanya melihat upah, tetapi ketertiban melakukan tugas panggilan sebagai tanggung jawab kepada sang pemberi tugas tersebut. Sahabat yang baik hati, seberat apapun tugas panggilan kita, percayalah Tuhan mengenal dan mengetahui kemampuan kita, dan Dialah yang membekali kita untuk mengerjakannya. Ketika ada ketakutan yang melanda kita, mintalah Roh Kudus menolong dan membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban bagi kita. Maka kita akan dengan sukacita dan penyerahan diri kepada Tuhan mengerjakan tugas panggilan tersebut. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kekuatan, kasih, dan ketertiban yang Engkau anugerahkan kepada kami. Biarlah kami mengerjakan setiap tugas panggilan kami masing-masing dengan mengandalkan Roh Kudus yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban di dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa setia, berserah kepadamu saja dalam melakukan tugas panggilan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.